Sebuah kejadian yang tidak pernah disangka oleh Sally. Seorang mahasiswi yang harus berurusan dengan masalah keluarga. Dia terlibat hubungan cinta dengan salah satu laki-laki yang duduk di bangku kuliah di universitasnya. Dan hubungan mereka semakin bertambah dalam, sampai mereka berdua ingin pergi jalan-jalan ke suatu tempat berdua saja. Lelaki tersebut memberitahu keluarga Sally bahwa mereka sedang mengikuti kegiatan kuliah yang mengharuskan mereka berdua untuk pergi ke suatu tempat. Meskipun kakaknya sudah melarang dan memberitahu keluarga bahwa Sally tidak boleh keluar kecuali dengan yang sudah menjadi mahramnya, tetapi keluarganya tidak menghiraukannya sehingga Sally pun pergi dengan lelaki itu. Ketika mereka sedang berlibur, Sally malah menikah secara diam-diam karena ucapan temannya yang sangat manis. Dan laki-laki itu membuatnya lemah di hadapannya serta di depan keluarganya. Lalu mereka berdua saling bertanda tangan surat pernikahan mereka. Dan Sally menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada laki-laki tersebut. Padahal setelah itu, Sally hanya menjadi permainannya saja. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Setelah Sally menikah dengan secara sembunyi, lalu Sally pun dikejutkan dengan kakaknya yang datang menghampirinya sambil tersenyum. Dan raut wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ternyata, ia memberi kabar bahwa anak pamannya ingin menikahinya. Serta memberitahu bahwa anak pamannya itu sangat mencintainya. Yang mana dia mempunyai akhlak yang baik serta sangat religius dalam agamanya. Dan kakaknya sangat berharap agar Sally menyetujuinya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sally pun meminta maaf kepada kakaknya. Lalu dia berkata bahwa dia tidak ingin menikah kecuali setelah selesai kuliahnya. Sang kakak pun memakluminya dan tidak merasa sedih atas keputusan adiknya tersebut. Dan dia sudah tahu bahwa kuliahnya akan selesai setelah sebulan ke depan. Namun setelah Sally selesai kuliah, dia berbicara pada temannya agar ia menikahinya secara resmi, agar dapat mengurangi tekanan keluarganya. Namun setelah temannya tahu bahwa ada seseorang yang mau melamar Sally, temannya itu malah menolak permintaan Sally dan memberitahu padanya bahwa dia akan pergi ke Eropa. Dan dia pun malah menceraikannya. Dan di hari itu juga Sally berusaha untuk bunuh diri dengan cara meminum obat-obatan, karena dirinya sangat tertekan atas ujian yang telah menimpanya. Akan tetapi Sally pun berhasil diselamatkan di rumah sakit setelah menjalani perawatan. Dan setelah Sally kembali ke rumahnya, dia tidak berbicara hal lain kecuali memberitahu keluarganya bahwa dia telah menikah. Dan kemudian dia diceraikan. Dia sangat menyesal atas apa yang sudah terjadi. Dan ketika anak pamannya mendapatkan kabar dari kakaknya perihal peristiwa tersebut, lalu dia berkata bahwa dia akan menanggung dan menutupi aib Sally. Dan jika Allah membukakan hati untuknya, maka dia akan menikahinya di waktu yang dekat. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Syekh Hazim Suman berkata, salah seorang pemuda di Mekah datang menemui Syekh Sankiti, lalu dia memintanya untuk membantunya dengan salah satu temannya, yaitu untuk menjadi perantara di antara dirinya dengan pemilik salah satu perusahaan, di mana dia ingin mendapatkan pekerjaan dan diharapkan agar ia bisa diterima dalam pekerjaan tersebut karena dia sangat membutuhkannya. Sebab dia ingin menikah dan menafkahi keluarganya. Lalu Syekh menanggapinya dan menjanjikan bahwa dia akan melakukannya. Seperti kebiasaannya, dia bangun malam untuk sholat dan mendoakan pemuda itu sambil menangis. Dia berdoa agar pemuda itu mendapatkan pekerjaannya yang mana itu bisa menolong kehidupannya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan keesokan harinya, pemuda itu datang dan menanyakan kepada Syekh Sankiti, apakah sudah ada pencerahan untuk menuju jalannya? Lalu Syekh menjawab, aku sudah menemukan jalan yang sangat besar, maka tenanglah. Apakah kamu sudah bertanya kepadanya? Ucap pemuda itu. Ya, sudah semestinya, jawab Syekh. Pemuda itu pun bertanya lagi, siapakah gerangan orang tersebut yang dapat membantuku? Syekh pun menjawab, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemuda itu pun marah dan berkata, aku sudah katakan padamu bahwa aku membutuhkan orang yang dapat membantuku, tetapi kenapa engkau meminta pada Allah? Lalu Syekh pun juga sangat marah sekali pada pemuda itu sambil menangis, karena pemuda itu tidak mengerti maknanya, sebab dia tidak percaya kepada Allah. Setelah itu pemuda tersebut menyesal atas apa yang sudah dikatakannya kepada Syekh, sehingga dia bertobat dan beristighfar. Kemudian dia meminta maaf kepada Syekh, lalu dia berdoa kepada Allah dan bertawakal. Dan keyakinannya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah kuat, sehingga dia pun mendapatkan kesempatan panggilan interview di 2 tempat perusahaan sekaligus. Pada interview yang pertama, dia tidak lolos, dan dia pun langsung menuju ke tempat yang kedua untuk interview berikutnya. Di sana, dia bertemu dengan salah satu temannya, di mana temannya itu adalah pemilik perusahaan tersebut. Temannya mengenali pemuda itu. Lalu dia berkata, kamu telah menjadi orang terhormat, yang mana kamu mendapatkan peluang yang lebih besar daripada menjadi pegawaiku. Aku akan memilihmu untuk menjadi wakilku. Pemuda itu pun tidak percaya atas apa yang telah didengarnya. Padahal, dia hanya berangan untuk menjadi seorang pegawai yang biasa saja. Sehingga pemuda itu pun kembali menemui Syekh Sankiti dengan senang sekali seraya berkata, benar apa yang engkau katakan, wahai Syekh. Allah Maha Penolong bagi orang yang bertawakal kepadanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.